Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebatku. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Baik, anak-anak Pak Guru, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian khitan dan sejarah asal mulanya khitan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan di dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anak Pak Guru, mengulas pertemuan kemarin apa yang dimaksud dengan khitan. Khitan menurut bahasa adalah memotong, ya, baik itu memotong kertas, memotong tali, atau memotong apapun, ya, itu namanya khitan menurut bahasa. Sedangkan yang dimaksud khitan menurut istilah adalah menurut pandangan Islam, yaitu memotong atau membuat kulit yang terdapat pada ujung kelamin laki-laki atau kuluk. Itu yang dimaksud khitan menurut ajaran Islam. Baik, selanjutnya apa hukumnya khitan? Ya, kita sebagai umat muslim wajib tahu apa hukumnya khitan. Maka hukumnya khitan, para ulama bersepakat bahwa hukum khitan bagi anak laki-laki itu wajib. Ya, sekali lagi, hukum khitan bagi anak laki-laki itu wajib. Sedangkan bagi perempuan hukumnya sunnah, ya. Satu hal yang pasti adalah khitan harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Sedangkan orang Islam yang tidak melakukan khitan berarti orang tersebut tidak mengikuti sunnah Rasul, ya. Jadi untuk laki-laki muslim wajib kita berkhitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Abbas qala la tuqbalu sholatu rajulin lam yakhtatin. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima sholat seseorang laki-laki yang belum dikhitan. Sekali lagi, kata baginda Rasulullah SAW, tidak akan diterima sholat seorang laki-laki yang belum dikhitan. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian satu lagi ada hadis An Abi Malih Ibnu Usamah an Nabi SAW qala al khitanu sunnatun lirrijal makruhatun linnisa. Abu Malih bin Usamah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khitan itu sunnah, ya, disyariatkan bagi anak laki-laki dan suatu kemuliaan bagi seorang perempuan. Jadi kalau laki-laki hukumnya wajib kita dikhitan, sedangkan perempuan hukumnya sunnah. Khitan bagi laki-laki merupakan perilaku suci dan baik untuk menjaga kebersihan dan kesucian badan, sehingga seorang laki-laki menjadi sempurna ibadahnya dan pergaulan hidupnya, ya. Itu adalah hukumnya khitan. Kemudian implementasinya, prakteknya kita berkhitan. Berkhitan sebaiknya dilakukan ketika masih anak-anak. Sebaiknya kalau berkhitan ketika masih anak-anak sampai mendekati usia balik, usia remaja.
Menurut para medis, menurut para ahli medis atau kedokteran, khitan sebaiknya dilaksanakan ketika bayi baru dilahirkan. Malah ini lebih kecil lagi ya. Khitan itu ketika bayi baru dilahirkan, yaitu ketika dokter atau bidan membantu persalinan ibunya, dan diharapkan ketika ibunya pulang dari rumah bersalin, bayinya telah sembuh dari khitan. Yang khitan ini dianjurkan lebih baiknya itu ketika masih bayi. Kebiasaan umat Islam dalam melaksanakan khitan dilakukan ketika dia berusia antara 7 sampai 9 tahun atau usia menjelang akil balik. Bahkan ada juga ketika anak telah duduk di bangku SMP, ada juga yang dikhitan ketika sudah masuk SMP. Rasulullah SAW mengkhitan cucunya Hasan dan Husain pada hari ke-7. Di Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dikhitan pada usia 7 hari dari kelahiran. Sehingga ketika anak akil balik, dia telah dikhitan, ya. Makanya dibiasakan dikhitan itu umumnya di kita ketika anak sudah berusia sekolah dasar. Agar apa? Agar ketika anak tersebut balik, beliau sudah dikhitan. An Jabir qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini wa khatanuhuma li sab'ati ayyamin, rawahul Baihaqi. Jabir berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengakikahkan Hasan dan Husain. Rasulullah SAW telah mengakikahkan Hasan dan Husain dan menghitankan mereka pada hari ke-7 dari kelahirannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Baik, anak-anak hebatku, kemudian apa hikmah dari khitan? Ya, anak-anak Pak Guru sudah tahu? Ya. Kalau yang sudah dibaca bukunya pasti anak-anak Pak Guru sudah tahu ya. Manfaat dari berkhitan. Khitan itu banyak manfaatnya. Syariat atau hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk syariat khitan, pasti akan membawa kebaikan. Apapun syariat yang diturunkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, pasti di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat bagi umatnya. Hikmah atau kebaikan itu akan dirasakan manfaatnya oleh umat yang menjalankan ajaran agama Islam tersebut. Nikmatnya kebaikan akan dirasakan oleh orang yang menjalankan ajaran agama Islam. Adapun manfaat khitan yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut. Ya, di antara manfaat khitan: 1. Sehat lahir dan batin, dan akan terhindar dari menempelnya najis pada anggota badan. Lahirnya suci, batinnya pun suci, ya. Lahirnya sehat, batinnya juga sehat. Yang pertama. Yang kedua, manfaat khitan itu adalah mencegah terjadinya penyakit kelamin atau kanker yang membahayakan kelamin. Ketiga, manfaat khitan adalah merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama seorang muslim, sehingga telah mencapai kesucian dalam hal syarat sahnya sholat. Yang ketiga itu, khitan merupakan salah satu sarana bagi kesempurnaan ibadah. Keempat apa? Yang keempat, manfaat daripada khitan adalah tergolong dalam golongan orang-orang yang senantiasa menjaga kesehatan. Terakhir, yang kelima, mengantarkan seseorang anak menjadi
orang yang telah dewasa atau mukallaf yang sah tindakannya secara hukum. Ini mengantarkan anak muslim menjadi akil balik. Terima kasih anak-anak Pak Guru, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, mudah-mudahan paham apa yang disampaikan. Pak Guru akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.